Langit pagi Seoul belum sepenuhnya terang. Kabut tipis menggantung di antara gedung-gedung tinggi, dan suara kota perlahan mulai hidup. Di antara deru kendaraan dan langkah tergesa manusia, berdiri satu bangunan mencolok dengan fasad kaca dan logo metalik, Lumitech. Gedung itu hidup lebih pagi dari matahari. Di dalamnya, lampu-lampu kantor menyala satu persatu seperti orkestra bangun tidur. Lift terbuka. Seorang pria melangkah keluar, berseragam biru dongker, celana kerja longgar, sepatu usang yang berbunyi lembut tiap kali menapak lantai marmer. Tangannya memegang ember dan alat pel. Ia menunduk, menyapu lantai lorong yang masih kosong dari lalu lalang manusia. Langkahnya pelan, ritmis. Gerakannya nyaris seperti meditasi. Tak ada yang tahu namanya. Tak ada yang menyapanya. Ia bagian dari lanskap pagi perusahaan. Tak terlihat, tapi bekerja. Tapi tak ada yang menyadari, cara dia melihat sekelilingnya bukan seperti seorang cleaning service biasa. Matanya tajam. Ia mengamati detail, lubang kecil di panel dinding, stiker kode proyek pada map-map yang tergeletak, bahkan sisa kertas dalam tempat sampah. Setiap potongan informasi seperti puzzle yang dikumpulkan dengan telaten. Ia tak pernah buru-buru. Ia datang lebih awal sebelum siapapun dan pergi saat semua pulang. Seperti bayangan yang tak pernah menuntut pengakuan. Dia memutar keran, mengisi ember, dan melihat pantulan dirinya di permukaan air. Wajah itu bersih, terawat, dengan rahang tegas dan mata gelap yang menyimpan banyak rahasia. Sekilas, lebih cocok mengenakan setelan jas dibanding seragam kebersihan. Ember penuh. Ia berjalan menuju ruang pantry, dan berhenti di depan rak. Tangannya menggapai botol pembersih. Ia mengambil yang salah. Mayones. Tapi dia tak tahu. Atau pura-pura tak tahu. Dia menuangnya ke lantai, mencampur dengan air, lalu mulai mengepel. Aroma menyebar perlahan, menyengat, aneh, menciptakan atmosfer yang tak biasa di ruang yang steril itu. Satu persatu staf mulai berdatangan. Beberapa mencium sesuatu yang ganjil. Mereka saling tatap, mengerutkan dahi, lalu melanjutkan langkah mereka. Dan saat itulah dia muncul. Sepatu hak tinggi menginjak lantai dengan ketukan tegas. Rambut disanggul sempurna. Kacamata tipis melengkapi tatapan dingin yang tak pernah mengenal toleransi. Wajahnya seperti diukir dari marmer, tak tersentuh emosi. Yoon Hye-jin, CEO muda, brilian, dan ditakuti. Dia berhenti sejenak saat mencium bau yang tidak asing namun tidak pantas di ruang profesional. Pandangan matanya menyapu ruangan. Ia menemukan sumbernya. Pria berseragam biru dongker, sedang mengepel lantai dengan cairan putih kental. Ia berdiri diam beberapa detik. Tak ada kata, hanya tatapan, dan nafas yang ditahan. Sang pria berdiri, berbalik, menatap balik. Mata mereka bertemu. Waktu terasa melambat. Tak ada yang bicara. Tak perlu. Ketegangan menggantung di udara seperti benang-benang hujan yang belum jatuh. Sampai Hye-jin berbalik, melangkah pergi. Setiap tapak sepatunya meninggalkan jejak licin dari lantai yang baru saja dilapisi mayones. Ia tak berkata apapun, tapi dunia tahu, badai akan datang. Dan pria itu hanya tersenyum kecil, seolah menyambutnya. Ia tak berkata apapun, tapi dunia tahu, badai akan datang. Dan pria itu hanya tersenyum kecil, seolah menyambutnya. Keesokan harinya, mentari muncul lebih awal. Cahaya hangat menelusup melalui kaca jendela besar lantai 8. Embun pada kaca belum menguap, namun kantor sudah kembali hidup dengan denyut harian. Kertas berserakan, keyboard mulai mengetik, printer berdetak. Tapi pagi ini, ada sesuatu yang berbeda. Semua orang membicarakan insiden mayones. Dalam bisik-bisik kecil di dekat mesin kopi, di balik map dan layar monitor. Beberapa tertawa pelan. Yang lain hanya tersenyum penuh rahasia. Namun pria berseragam itu datang seperti biasa. Tangannya kembali menggenggam pel. Langkahnya ringan. Tatapannya tetap tajam, penuh kesadaran. Tapi ada sesuatu yang baru di wajahnya. Bayangan keberanian yang tenang, atau mungkin keisengan kecil yang belum selesai. Ia berjalan melewati ruangan demi ruangan, memindai meja kerja dan nama-nama karyawan yang tertera pada papan kecil. Ia tidak buru-buru. Seperti seseorang yang menikmati permainan. Dan di balik kaca kantor utama,
Yoon Hye-jin berdiri. Diam. Tatapannya menembus ruang, mengunci gerak si pria. Ia tak menyuruh HR memanggilnya. Ia tak membuat memo teguran. Tidak ada email atau rapat mediasi. Tapi semua orang tahu, ketika CEO diam, itu lebih menakutkan daripada kemarahan terbuka. Di tangannya, Hye-jin menggenggam laporan pengeluaran minggu lalu. Lembarannya berhenti tepat di detail pengadaan alat kebersihan. Sebuah angka tampak menyimpang, tapi tidak mencolok. Ia melingkari angka itu dengan pulpen hitam, lalu meletakkannya pelan. Tatapannya kembali ke bawah. Ke pria berseragam biru dongker yang sedang membetulkan posisi rak handuk kertas, seperti seseorang yang peduli pada hal-hal kecil. Ia memperhatikan gerakan tangannya. Cara dia membenarkan keset yang terlipat, atau posisi kursi yang miring 1 derajat. Semua itu terlalu sempurna, terlalu presisi. Seolah ia bukan sekadar petugas kebersihan. Seolah ia tahu apa arti sebuah ruang kerja yang ideal. Seolah ia terbiasa menjadi seseorang yang mengatur, bukan menjalankan perintah. Hye-jin mendongak sedikit. Matanya menyipit. Sesaat ia merasa wajah pria itu familiar. Tapi tak cukup kuat untuk mengingat di mana pernah melihatnya. Hari berlalu dengan hening. Tak ada pertemuan. Tak ada kemarahan. Tapi hawa ruang kantor terasa menegang. Menjelang sore, pria itu kembali ke pantry. Ia menyalakan pemanas air, menuangkan 2 gelas kopi instan ke dalam gelas kertas. 1 untuk dirinya. 1 lagi, diletakkan rapi di atas meja pojok, yang selalu kosong. Ia pergi begitu saja. Beberapa menit kemudian, Hye-jin masuk, mengambil air mineral dari dispenser. Matanya tak sengaja melihat gelas itu. Masih hangat. Ia mendekat, melihat secari kertas kecil menempel di dinding belakang tempat cangkir itu diletakkan. Tulisannya sederhana, tapi bukan tulisan tangan sembarangan. Terlalu rapi, terlalu bersih. Tulisan itu hanya 2 kata. Terima kasih. Tidak bertanda nama. Tidak ada maksud jelas. Namun di dahi Hye-jin, sebuah kerutan samar muncul. Entah karena bingung, atau karena sesuatu di dalam dirinya mulai terganggu. Sore menjelang malam. Hujan turun ringan, membasahi jendela kaca besar gedung Lumitek. Di ruang cleaning service, pria itu duduk sendiri. Tersenyum kecil. Tangan kanannya memutar-mutar pulpen. Bukan pulpen murah dari toko alat tulis. Tapi pulpen logam dengan inisial kecil, KJ. Dia menatap papan pinboard di depannya. Beberapa foto cetak dari koran bisnis, potongan diagram alur kerja Lumitek, dan foto kecil Yoon Hye-jin yang dikabarkan memenangkan penghargaan CEO wanita termuda 3 tahun lalu. Di sebelahnya, tertempel 1 post-it kuning kecil, dengan tulisan yang sama. Waktu bermain baru saja dimulai. Hujan semalam meninggalkan embun yang menggantung di daun-daun kecil depan gedung Lumitek. Pagi itu lebih tenang dari biasanya. Langit berawan, dan aroma tanah basah menyeruak sampai ke lobi. Kang Jong-woo datang seperti biasa, dengan langkah tak tergesa, wajah tenang, dan seragam biru dongker yang mulai dikenali seluruh karyawan, tapi tetap tak dianggap penting. Namun pagi ini, ada yang berbeda. Bukan pada cara dia menyapu, tapi pada cara mata-mata diam mulai mengikuti geraknya. 3 staf HR secara diam-diam mencatat jam kedatangan dan kepergiannya. Manajer kebersihan tiba-tiba menjadi lebih cerewet soal laporan harian. Bahkan kamera CCTV lantai 8 digeser beberapa derajat, mengarah ke koridor yang biasa dilalui Jong-woo. Semua perubahan itu tidak kebetulan. Di lantai tertinggi, Yoon Hye-jin berdiri di depan jendela, tangannya menggenggam secangkir teh panas. Tatapannya tidak keluar, tapi kerefleksi wajahnya sendiri di kaca. Dingin, tenang, tertutup. Tapi dalam pikirannya, masih berputar kejadian hari itu. Botol mayones, lantai licin, senyum pria asing yang tak takut padanya. Ia menarik napas pelan. Seorang CEO tidak boleh diganggu oleh hal sepele. Tapi mengapa langkah pria itu terus mengganggu benaknya? Mengapa ia merasa sedang diuji? Siang hari, ruang server lantai bawah sedang direnovasi. Semua staf dilarang masuk. Tapi Jong-woo diizinkan karena tugas kebersihan. Ia masuk sendirian, membawa pel.
Namun matanya langsung mencari panel kontrol yang selama ini ia curigai menjadi tempat penyimpan chip desain tiruan milik Katekno. Ia tahu tak punya banyak waktu. CCTV bisa melihat. Tapi hari ini, sistem mati karena perbaikan. Ia tahu karena dia yang membuat sistemnya. Mati. Ia membuka laci kecil di balik panel. Sebuah drive hitam tersembunyi di dalamnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ini, lebih dari sekadar pencurian ide. Ini, sabotase sistemik. Namun sebelum sempat mengambilnya, langkah sepatu terdengar dari kejauhan. John Woo menutup panel secepat kilat. Meraih pel, bersikap seolah sedang mengepel ujung ruangan. Pintu terbuka perlahan. Yoon Hye-jin. Tanpa ekspresi. Tanpa suara. Mereka saling tatap dalam diam. Angin dari AC yang mati membuat rambutnya sedikit bergetar. Matanya tak berkedip. John Woo membungkuk ringan, memberikan hormat sopan layaknya cleaning service biasa. Tapi Hye-jin tidak beranjak. Matanya tertuju pada dinding tempat panel itu berada. Untuk sesaat, hanya deru napas mereka berdua yang terdengar. Ia berjalan pelan melewatinya. Tak mengatakan apapun. Hanya berhenti di ujung ruangan, lalu berkata satu kalimat pendek, datar, tapi seperti pisau tajam. Lantai ini tidak butuh dibersihkan hari ini. John Woo menunduk dalam-dalam, lalu berbalik dan keluar. Pintu tertutup. Tapi keduanya tahu, pintu itu tidak sepenuhnya memisahkan rasa curiga di dalam dan tekad di luar. Malamnya, John Woo duduk di bangku halte yang sepi. Tangannya menggenggam kunci USB yang berhasil ia ambil saat Hye-jin berjalan membelakanginya. Hanya beberapa detik, tapi cukup. Ia menatap layar ponselnya. Notifikasi pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kau terlalu cepat menunjukkan diri. Hati-hati. Dia tidak sebodoh itu. Pesan tanpa nama. Tapi John Woo tahu siapa pengirimnya. Seseorang dari dalam Lumitech. Orang dalam. Informannya. Tapi juga, bisa jadi pengkhianat. Ia menghapus pesan itu. Matanya menatap gedung Lumitech dari kejauhan. Dia tidak sebodoh itu. Gumamnya dalam hati. Dan mungkin, aku juga tidak siap jika dia ternyata lebih dari sekadar saingan. Malam belum sepenuhnya pulang saat hujan turun kembali di Seoul. Gerimis membasahi kaca luar Lumitech, menciptakan pola seperti urat halus yang perlahan menghapus refleksi lampu jalanan. Di lantai atas, Hye-jin masih di ruang kerjanya. Layar komputernya menyala menampilkan grafik performa proyek baru. Tapi pandangannya kosong. Tangannya memegang mouse, namun tidak bergerak. Suara rintik hujan justru terdengar lebih nyata daripada suara pikirannya sendiri. Di meja seberangnya, secangkir kopi dingin yang belum disentuh sejak sore. Ia tak sedang memikirkan desain. Ia sedang mencoba tidak memikirkan seseorang. Seseorang yang datang dari tempat terendah dalam struktur kantornya. Tapi menempati ruang paling atas di pikirannya malam ini. Ia menghela napas, lalu berdiri. Langkahnya mengarah keluar ruangan. Sementara itu, di lorong bawah tanah gedung, John Woo sedang membersihkan sisa-sisa tumpahan cat dari renovasi pagi tadi. Tangannya kotor, seragamnya basah di bagian siku. Tapi matanya tetap fokus. Namun saat ia berdiri untuk merapikan alat, suara langkah menghentikannya. Ia menoleh. Yoon Hye-jin berdiri beberapa meter darinya. Rambutnya sedikit basah karena angin dari luar, dan ia tak membawa payung. Ia tidak bicara. John Woo hanya menunduk ringan, seperti biasa. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Pandangannya tidak lagi sekadar formal. Ia mencoba membaca sesuatu dari wajah wanita itu. Dan Hye-jin membiarkannya. Kembali ke lorong. Suasana sunyi. Terlalu sunyi. Tiba-tiba, listrik mati sejenak. Semua lampu padam, menyisakan hanya emergency light berwarna merah temaram. Hye-jin sedikit tersentak, menahan napas. Tapi ia tidak bergerak mundur. Ia tetap berdiri. Dan John Woo mendekat, perlahan, tidak mengancam, tapi cukup dekat hingga ia bisa melihat bayangan air di pipi Hye-jin. Bukan air mata, tapi tetesan hujan. Namun detik itu terlalu panjang. Pandangan mereka bertemu. Tidak tajam. Tidak menantang. Tapi, menggantung. Seperti dua orang yang sebenarnya ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana.
Dua orang yang selama ini mengenakan peran masing-masing, tapi kini berdiri hanya sebagai manusia. Kau baik-baik saja? Tanya John Woo akhirnya. Suaranya rendah, nyaris tak terdengar. Itu kalimat pertama setelah berminggu-minggu. Dan Hye Jin tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Matanya tetap padanya. Tidak menghakimi. Tidak menghina. Tapi seolah ingin tahu siapa dia sebenarnya. Lampu kembali menyala. Cahaya putih menghapus bayangan merah dari wajah mereka. Dan seperti tersadar dari sesuatu yang terlalu pribadi, Hye Jin berbalik. Langkahnya cepat, tapi tidak tergesa. Seperti seseorang yang ingin lari, tapi tak ingin benar-benar pergi. John Woo tidak mengejarnya. Ia hanya menatap punggung itu, punggung wanita yang selama ini berdiri sebagai tembok, tapi mungkin mulai retak. Malam itu, di kamar apartemennya yang kecil, John Woo membuka laptop dan menuliskan catatan harian yang tak pernah ia simpan secara digital. Hari ini, untuk pertama kalinya, aku ingin dia tahu siapa aku sebenarnya. Tapi aku juga tahu, jika itu terjadi, aku bisa kehilangan semuanya. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan seperti biasa, atau setidaknya, tampak seperti itu dari luar. Kang John Woo tetap menyapu lorong, mengepel lantai, dan sesekali menyusun ulang rak minuman di pantry. Ia tetap datang lebih pagi dari yang lain. Tetap menjadi pria yang nyaris tak terlihat. Tapi dalam dadanya, sesuatu mulai berubah. Dan dia tahu. Hye Jin merasakannya juga. Di ruang rapat, Hye Jin duduk di ujung meja panjang, mendengarkan presentasi manajer riset tentang perkembangan desain chip terbaru. Di layar terpampang gambar rangkaian microcontroller, sangat mirip dengan milik Katekno. Terlalu mirip. Apakah desain ini benar-benar original? Tanyanya dingin. Manajer R&D terlihat gugup, lalu mengangguk. Tim internal kami mengembangkannya sendiri, CEO Nim. Tatapan Hye Jin tidak melepaskan layar. Jantungnya berdegup tak nyaman. Bukan karena desainnya, tapi karena nama itu kembali melintas dalam pikirannya. Katekno, perusahaan pesaing. Perusahaan yang sempat ia curigai memata-matai Lumitek. Dan nama itu kini perlahan menyatu dalam bayangan seseorang. Seseorang yang kini sedang membersihkan jendela di luar ruang rapat, di balik kaca. Pria itu tidak tahu ia sedang diamati. Tapi Hye Jin menatapnya lekat-lekat. Sore harinya, saat kantor mulai sepi, Hye Jin menunggu. Di ruang pantry, tangannya menggenggam botol air yang sudah kosong sejak 10 menit lalu. Tapi dia tidak berniat minum. Ia hanya duduk. Menunggu. Lalu langkah itu datang. Pelan. Ringan. Terbiasa. Pintu terbuka. John Woo masuk, membawa keranjang alat kebersihan. Mereka saling menatap. Kali ini, tak ada pelarian. Hening. Sampai akhirnya, Hye Jin membuka suara. Siapa kau sebenarnya? Nada suaranya lembut, tapi tajam. Seperti bisikan yang menusuk tepat ke jantung penyamaran. John Woo terdiam. Tangannya yang memegang lap kini sedikit gemetar. Tapi wajahnya tidak berubah. Ia hanya menatap wanita itu, dan untuk pertama kalinya, tak berpura-pura menjadi siapa-siapa. Hanya seseorang yang ingin melihat seperti apa tempat ini bekerja dari dalam, katanya pelan. Untuk apa? Hye Jin mendekat satu langkah. Matanya menusuk, tapi tak ada kemarahan. Hanya keraguan dan rasa penasaran yang tumbuh liar. John Woo menunduk sebentar, lalu menatap balik. Awalnya, karena kecurigaan. Dan sekarang, 1 detik sunyi. 2 detik. Sekarang, aku tidak yakin lagi mana yang lebih kuat, rasa ingin tahu, atau rasa takut kehilangan. Kata-kata itu menggantung di udara. Di wajah Hye Jin, ketegangan berubah. Tak lagi curiga, tapi juga tak bisa percaya. Ia berbalik, meninggalkan ruangan tanpa berkata lagi. Tapi sebelum pintu tertutup, ia berhenti sejenak, lalu berkata tanpa menoleh. Aku tidak suka dibohongi, tapi aku lebih benci tidak tahu. Pintu tertutup perlahan, dan John Woo berdiri sendiri, memejamkan mata. Nafasnya berat, langkah-langkahnya pelan meninggalkan pantry. Malam itu, di apartemennya, ia menyalakan laptop. Folder bernama Lumitek Internal terbuka. Ribuan file terbentang.
Tapi matanya hanya tertuju pada satu folder kecil di sudut kanan. YHJ. Isi folder. Video singkat presentasi Hyejin saat pitching ke investor. Artikel wawancara pribadinya. Foto candid yang terekam kamera kantor. Ia menatap layar itu lama. Lalu menghapus foldernya. Maafkan aku, bisiknya. Angin dingin menerpa gedung Lumitek pagi itu. Tidak ada hujan. Tapi langit mendung seolah menandakan sesuatu akan pecah hari ini, dan bukan sekadar awan. Di dalam ruang konferensi utama, puluhan karyawan berkumpul untuk rapat terbuka bulanan. Sorotan lampu menyinari panggung kecil di depan layar lebar yang siap menampilkan laporan perkembangan proyek LuxPro, proyek unggulan Lumitek yang selama ini digadang-gadang akan mengalahkan Katekno. Tapi hari ini, layar itu menampilkan sesuatu yang lain. Bukan grafik, bukan diagram, melainkan rekaman CCTV. Seorang pria, berseragam cleaning service, membuka panel rahasia, mengambil sesuatu. Suasana ruangan langsung membeku. Manajer keamanan berdiri dan menunjuk layar. Rekaman ini kami temukan 2 hari lalu setelah pemeriksaan sistem ulang. Pria dalam rekaman, bukan pegawai resmi Lumitek. Seseorang membisik, "Itu, Pak Kim." Yang lain berkata, "Dia." Kelihatan seperti. Satu suara lantang terdengar dari belakang. Nama aslinya Kang Jonwoo, CEO Katekno. Semua kepala berputar. Tatapan saling menyelidik. Hyejin berdiri perlahan dari kursinya. Matanya tak bergeser dari layar. Tak ada kata. Tak ada kejutan di wajahnya. Hanya keheningan yang mengeras seperti dinding kaca siap pecah. Di sebuah ruangan kecil, Jonwoo duduk sendiri, dikelilingi dokumen dan laptopnya yang terbuka. Ia tahu, detik ini, wajahnya mungkin sudah tersebar di seluruh ruang kantor. Ia tak mencoba menyembunyikan lagi. Pintu terbuka. Hyejin masuk. Langkahnya teratur. Tenang. Tapi udara di sekitarnya bergetar. Jonwoo berdiri. Mereka hanya saling tatap. "Sejak kapan?" tanyanya pelan. "Dari awal. Tak ada alasan untuk menyangkal. Semua yang kau lakukan perhatian kecil itu juga bagian dari misi." Suaranya retak, tapi tidak bergetar. Jonwoo menatap lantai sebentar, lalu kembali menatap matanya. Awalnya, iya. Dan setelahnya, sunyi. 1 detik, 2 detik. Setelahnya, aku berhenti mencuri dan mulai jatuh cinta. Hyejin menahan napas. Matanya berkaca-kaca, tapi tidak jatuh. Cinta bukan alasan untuk mengkhianati kepercayaan orang. Suara itu nyaris seperti gemuruh sebelum badai. Ia berbalik, tapi Jonwoo mengejarnya 1 langkah. "Berikan aku 1 kesempatan untuk memperbaikinya. Tidak ada ruang untuk memperbaiki saat kau memilih berdusta." Flashback. Hyejin mengenang semua momen yang ia pikir tulus. Tawa di ruang stok, kopi hangat di pagi hari, note penyemangat yang ia simpan diam-diam. Kini semua terasa busuk. Seperti ruangan cantik yang ternyata dibangun di atas puing-puing. Jonwoo kembali ke ruangannya sebagai CEO. Kali ini tanpa penyamaran. Ruangannya luas, mewah, tapi kosong. Tak ada satupun yang terasa berarti. Ia membuka laporan terakhir tentang Lumitek. Tim hukumnya menyarankan menyeret mereka ke pengadilan atas dugaan pelanggaran paten yang ditemukan di dalam USB drive. Tapi tangannya berhenti di atas kertas itu. Matanya menatap kosong keluar jendela. Apakah kemenangan perusahaan sepadan dengan kehilangan satu-satunya wanita yang membuatnya merasa menjadi manusia? Lumitek malam hari. Hyejin duduk sendirian di ruangannya. Lampu mati. Hanya layar laptop yang menyala. Ia membuka folder rahasia yang ia simpan sejak minggu lalu. Berkas-berkas digital tentang Jonwoo. Profil pribadi. Riwayat akademik. Foto-foto lamanya saat masih mahasiswa. Dan 1 video. Rekaman presentasi publik pertama Jonwoo tentang teknologi rumah pintar. Wajahnya muda, penuh idealisme. Ia menutup laptop perlahan. Matanya menatap keluar jendela. Dan untuk pertama kali, mata wanita kuat itu meneteskan air. 1 minggu telah berlalu sejak semua meledak. Nama Kang Jonwoo menjadi tajuk utama di dunia bisnis Korea.
CEO muda yang menyamar sebagai cleaning service di perusahaan rival demi membongkar pencurian ide. Banyak yang memuji keberaniannya. Banyak pula yang mengecam. Tapi dari semua itu, satu wajah tak pernah muncul ke media, Yoon Hye-jin. Ia menghilang dari publik. Tidak hadir dalam pertemuan-pertemuan. Tidak muncul dalam siaran perusahaan. Kantornya gelap setiap malam. Seperti seseorang yang mencoba menghapus dirinya sendiri dari papan permainan. Katekno Headquarters. John Woo duduk di ruangannya. Dokumen hukum Lumitek ada di mejanya, menunggu tanda tangannya. Hanya perlu satu pena menyentuh kertas untuk menghancurkan semua yang pernah dibangun Hye-jin. Namun tangannya tetap diam. Ia memejamkan mata. Cinta bukan alasan untuk mengkhianati kepercayaan orang. Kalimat itu masih menghantui. Tapi juga menuntunnya. Rumah sakit komunitas kecil. Hye-jin berdiri di lorong sunyi, mengenakan pakaian biasa, bukan CEO, bukan pebisnis, hanya seorang perempuan yang sedang mencari ulang arah hidupnya. Ia mengunjungi sang adik yang sedang dirawat. Sebuah pelukan tulus dari keluarga menjadi satu-satunya pelipur di hari-hari terakhirnya. Sebelum pulang, ia menerima amplop. Di dalamnya hanya satu kartu. Tanpa logo perusahaan, tanpa hiasan, hanya satu tulisan tangan. Beberapa luka tak bisa dibersihkan dengan pel biasa. Tapi aku ingin membersihkannya, jika kau izinkan. John Woo. Gedung tua bekas Lumitek Innovation Center. Senja menua di langit Seoul. Di bawah cahaya keemasan yang jatuh miring, seseorang berdiri di halaman kecil di depan gedung tua yang dulu jadi tempat proyek awal Lumitek dimulai. Tempat mimpi-mimpi awal pernah tumbuh. Tempat mereka pertama kali bertatap, satu sebagai bos, satu sebagai cleaning service. Dan sore itu, mereka bertemu lagi di tempat yang sama. John Woo berdiri dengan setelan kasual. Tidak ada pel. Tidak ada penyamaran. Hanya dirinya. Hye-jin datang perlahan. Tidak tergesa. Tapi tidak juga ragu. Mereka saling diam. Angin senja berembus pelan, menyapu rambut Hye-jin dan menggoyangkan dedaunan. John Woo tersenyum kecil. Aku tidak datang untuk menjelaskan semuanya, katanya perlahan. Aku tahu kau marah. Dan kau berhak. Ia melangkah satu langkah. Tapi aku ingin kau tahu, aku tidak pernah menyesal jatuh cinta padamu. Bahkan jika caraku mendekat salah. Hye-jin tidak menjawab. Tapi sorot matanya tak sekeras dulu. Ia menatap pria di depannya. Bukan lagi sebagai penyusup. Bukan lagi sebagai pengkhianat. Tapi sebagai seseorang yang terluka, sama seperti dirinya. Aku juga tidak tahu sejak kapan, katanya lirih. Sejak kapan kau berhenti jadi penyamar, dan mulai jadi orang yang selalu kutunggu setiap pagi. John Woo menghela napas. Maukah kau memulai ulang bersamaku? Bukan sebagai CEO dan pesaing, tapi sebagai dua orang biasa yang pernah jatuh di tempat yang tak biasa. Hening sesaat. Lalu Hye-jin tersenyum tipis. Langka. Tulus. Dan entah kenapa, terasa seperti cahaya pertama setelah badai panjang. Dengan satu syarat, katanya. Apapun. Kali ini, kau yang bersihkan lantai dapur tiap pagi. John Woo tertawa. Ringan. Lepas. Bahagia. Dan untuk pertama kali sejak semuanya dimulai, mereka berjalan berdampingan, meninggalkan gedung lama itu menuju sesuatu yang baru. Lumitek dan Katekno merilis penggabungan perusahaan, Luxtech, dipimpin dua CEO, Yoon Hye-jin Kang John Woo, yang kini menjadi pasangan resmi di media, di bisnis, dan dalam hidup. Di salah satu video behind the scenes mereka, terekam cuplikan lucu. John Woo sedang mengepel lantai kantor, disoraki staf sambil berkata, saya mungkin CEO, tapi perjanjian adalah perjanjian. Hye-jin lewat di belakang, menyerahkan botol pembersih, yang kali ini jelas bukan mayones. Dan mereka tertawa bersama.